Salam dan bahagia. Saya Niwayan Saryani, calon guru penggerak Kota Denpasar, Provinsi Bali, Angkatan Pertama, akan menyampaikan video praktek coaching dengan metode Tirta dengan rekan saya. Nama saya Niputu Ayu Meta Kurniawati sebagai salah satu guru di sekolah One Art School Denpasar. Baik, selamat menyaksikan. Halo Teacher Meta. Halo Teacher Saryani. Wah, tampaknya hari ini saya lihat Anda tampak murung, Teacher. Ada apa ya? Ya sih sedikit ini loh. Jadi saya kan sedang membuat rencana pembelajaran untuk anak-anak nanti di era new normal. Tapi kayaknya ada sesuatu yang saya ragu-ragu gitu. Jadi untuk materi yang sebelum-sebelumnya aja anak-anak kayak masih bingung, apalagi nanti saya berikan materi baru. Dan bagaimana ya sebaiknya saya merancang pembelajaran di era new normal nanti? Kira-kira Oh, materi. Sebelumnya, selama pandemi ini, bagaimana Teacher Meta menyiapkan materi-materi itu? mungkin karena daring ya saya siapkan seperti LKS begitu, lalu saya akan kirimkan ke anak-anak. Setelah itu nanti akan dibahas bersama melalui media conference seperti Zoom seperti itu, teacher. Oh, oke. Apakah Teacher pada saat pandemi ini menggunakan materi yang utuh dari dinas atau mengambil materi yang penting-penting saja? Saya mengambil materi yang penting-penting saja sih, supaya anak-anak juga tidak terkejar begitu dengan semua materi yang harus dikuasai. Jadi yang penting-penting saja sih. Sejauh ini menurut Teacher, apakah Teacher sudah melakukan maksimal untuk pemberian materi kepada siswa? Artinya kalau dipresentasikan itu berapa persen kira-kira dari standar yang Teacher rancang? Mungkin kalau yang saya berikan saja itu sudah saya kurangi dari 100 mungkin menjadi 70%. Nah, di anak-anak pasti lebih berkurang lagi karena kan penyampaian yang tidak maksimal begitu, mungkin sekitar 50% sepertinya, itu dari 70% itu ya sedikit lah pokoknya. Di anak-anak mereka berkurang paham artinya. Ada atau tidak selama ini keluhan dari anak-anak atau orang tua, mungkin karena selama ini pembelajaran pandemi sudah hampir setahun ya kita jalani dari bulan Maret 2020? Betul, banyak sih teacher, karena kan banyak orang tua yang kebetulan sambil bekerja, dan ada beberapa juga yang mungkin kurang memahami bagaimana cara menangani atau mengajar anaknya di rumah, sehingga banyak keluhan dari orang tua siswa yang mengatakan bahwa anaknya kurang paham dengan materinya. Kira-kira tindakan apa yang Teacher Meta lakukan ketika ada beberapa orang tua yang menyampaikan keluhan seperti itu? Biasanya langsung menghubungi personal, jadi baik langsung lewat video call atau di Zoom. Jadi saya biasanya langsung private ke anaknya sehingga lebih bisa mengejar atau mengerti di bagian mana sih yang dia tidak bisa, dan langsung diberikan materi di bagian yang dia tidak bisa itu, sehingga tidak ketinggalan jauh dari materinya. Apakah dari situ Teacher Meta mendapatkan feedback apakah anak-anak bisa memahami jika diberikan perhatian khusus seperti feedback personal seperti itu? Sepertinya pasti ada feedback pribadi, cuman kalau misalnya untuk semua belum ada gambaran sih apakah itu cukup membantu anak-anak, keseluruhan anak-anak di kelas saya memahami materi yang saya berikan, karena hanya beberapa yang mengeluh, jadi hanya beberapa juga yang saya dekati secara personal gitu. Kalau di kelas rata-rata saya tidak mendapatkan gambaran yang cukup jelas sih apakah mereka benar-benar mengerti. Terakhir saya pakai acuan nilai ulangan, justru nilai ulangannya malah gede-gede teacher, jadi saya bingung apakah ini benar mereka sudah mampu ataukah karena ada dibantu oleh orang tua juga, jadi kurang memberikan gambaran yang sangat objektif bagi saya. Iya, terkadang karena mereka belajar di rumah kemungkinan dibantu oleh orang tua
atau kakaknya atau saudaranya itu mungkin saja. Apakah teacher Meta sudah melakukan survei atau observasi setelah pembelajaran atau setelah ulangan? Artinya benar-benar mempertanyakan dalam survei itu bagaimana pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari, apa yang sudah mereka pahami, dan sejauh apa mereka mendapatkan kesulitan. Apakah sudah pernah melakukan survei atau observasi seperti itu? Belum pernah teacher. Bagaimana ya caranya kira-kira melakukan survei seperti itu? Nah, itu yang harus teacher Meta mungkin bisa lakukan dengan orang tua sih sebenarnya. Mungkin karena kita punya PTA di sekolah kita, Parent Teacher Association, mungkin teacher bisa mengadakan Zoom dengan orang tua, jadi benar-benar membicarakan dari hati ke hati tentang bagaimana sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak selama pembelajaran, sehingga dari itu teacher bisa membuat kesepakatan dan teacher bisa mencari guidelines untuk membuat survei dan observasi kepada siswa, sehingga siswa bisa menyampaikan secara terbuka melalui survei tersebut, sehingga teacher Meta bisa memiliki gambaran bagaimana sebenarnya pembelajaran sudah dilakukan. Kadang-kadang kalau kita mengajar secara virtual itu kita merasa sudah oke saja, tapi ternyata anak-anak tidak semua paham kan. Jadi memang benar-benar survei itu dilakukan supaya anak-anak itu benar-benar bisa mengekspresikan dirinya kan, seperti itu. Bagaimana menurut teacher Meta? Masuk akal sih menurut saya. Jadi mungkin sangat bisa diterapkan untuk anak-anak. Cuman saya bingungnya sih dalam menyusun survei itu bagaimana ya kira-kira teknisnya, dan bagaimana cara penyampaiannya ke orang tua agar memang hasil yang kita dapatkan di survei nanti itu benar-benar mencerminkan anak-anak. Karena beberapa hari mungkin di rapatan tahun lalu juga saya pernah mencoba untuk Zoom dengan orang tua. Apa yang disampaikan orang tua itu sepertinya tidak terlalu menggambarkan hasil yang didapatkan oleh anak-anaknya. Menurut teacher Meta kira-kira apa ya kendalanya? Kenapa survei dari orang tua itu hasilnya tidak maksimal? Karena tidak ke anaknya langsung. Jadi menurut teacher Meta kalau misalnya survei itu dibantu oleh orang tua, kira-kira survei dan observasi seperti apa yang baiknya dilakukan sehingga hasilnya maksimal? Saya rasa survei dan observasi yang langsung dijawab oleh anak-anak. Kalau seperti itu kira-kira alternatif seperti apa yang teacher Meta bisa lakukan? Kalau saya sih terpikir anak-anak menjawab survei itu tapi sambil saya lihat misalnya seperti di Zoom, lalu mereka langsung mengerjakan soal-soal atau survei observasi pertanyaannya langsung saat itu juga. Jadi hasil yang mereka kirimkan kepada saya tahu itu hasil memang dari pikiran mereka sendiri seperti itu. Jadi bagaimana menurut teacher, apakah teknis yang seperti itu bisa diterapkan atau bagus? Kalau menurut teacher Meta sendiri, kira-kira teknik itu akan berjalan bagus atau tidak? Menurut saya sih bagus, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anaknya akan langsung menjawab, sehingga gambaran dari pemikirannya akan langsung tercermin di hasil survei itu, dan saya tahu bahwa tidak ada yang membantu mereka dalam mengerjakan survei itu. Nah, berarti teacher Meta sudah melakukan identifikasi bahwa yang sebenarnya yang perlu disurvei dan observasi targetnya adalah siswanya, para orang tuanya. Itu teacher Meta paham apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan teacher Meta akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri kan dari apa yang teacher Meta dari tadi resahkan. Kira-kira nanti ke depannya apa lagi setelah survei dan observasi ketika teacher Meta sudah tahu apa yang terjadi dengan anak-anak di kelas selama pembelajaran ini? Sepertinya saya akan mulai dengan mengambil dari mana start materi yang harus saya gunakan sebelum saya merancang. Jadi dengan seperti itu saya tahu kemampuan anak-anak sampai di mana, sehingga saya mengatur waktu titik acuan saya memulai pelajarannya, saya tahu harus mulai dari mana. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung buat rencana pembelajaran, tapi ternyata anak-anaknya belum mendapatkan materi yang sampai kemampuan itu. Jadi starting point-nya ya dimulai dari mana ya? Ya karena teacher Meta ngajar K13 ya, jadi cukup padat ya materi itu ya. Apalagi untuk anak kelas 3 yang masih sebenarnya perlu sekali guiding dari kita sebagai gurunya ya.
Tapi adakah kesulitan lain lagi selama pandemi ini untuk pembelajaran dan mengatasi masalah dari siswa? Saya rasa beberapa siswa banyak sih masalahnya, seperti yang paling sering saya dengar dari orang tua keluhannya kebosanan. Karena saya kurang tahu cara memvariasikan pembelajaran daring ya teacher, karena di rumah kan alat-alat perlengkapan untuk belajar juga terbatas. Kalau saya memberikan terlalu banyak variasi kegiatan, mungkin di satu siswa akan excited, tapi di siswa lain yang tidak mempunyai alat pembelajaran terasa tidak adil seperti itu teacher. Jadi saya kurang bisa memvariasikan yang bisa dilakukan oleh semua anak-anak seperti itu. Oke, berarti kebosanan ya. Nah, itu menurut orang tua. Kalau teacher Mita sendiri bagaimana? Apakah teacher Mita bosan mengajar dengan cara daring atau online seperti ini? Kalau mungkin fluktuatif, di beberapa saat kalau materinya memang agak sulit untuk mendelivery ke anak-anak, saya merasa bosan, memang ada rasa itu. Tapi ketika ada materi yang sepertinya bisa divariasikan dan memang banyak bisa kolaborasikan dengan pelajaran yang lain, itu saya justru senang, karena ya anak-anak juga bisa mengkaitkan dengan yang paling sering itu mungkin ke lingkungan. Jadi kalau misalnya sudah ada materi yang bisa dikaitkan ke lingkungan, itu senang biasanya. Tapi kalau misalnya seperti materi matematika seperti itu agak susah saya mengaitkan, jadi pasti akan membosankan. Saya pun merasakan itu. Berarti titik jenuhnya dan pembosanan itu hampir sama ya antara guru dengan siswa, karena tergantung materi atau bahan ajar yang digunakan juga ya, karena keterbatasan ya. Tapi bukankah kalau online itu kita lebih banyak bisa menggunakan platform yang terbaru, baik itu kayak Zoom, Google Form, Padlet atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk anak-anak. Juga bisa banyak game online terkait dengan pembelajaran itu, bukannya itu ini ya menarik gitu. Kalau untuk kelas kecil sepertinya tidak semua bisa diterapkan dengan langsung. Yang saya sering gunakan mungkin hanya Zoom, Google Form sering, Quizzes. Tapi kalau game online seperti itu saya jarang menggunakan. Jadi harus saya pilih-pilih juga yang bisa digunakan untuk anak-anak kelas kecil, sehingga mereka nyambung juga dengan teknologi yang kita gunakan. Karena beberapa dari mereka kalau tidak mengerti, susah juga mendeliver gimana caranya mengajarkan harus tekan ini itu juga susah untuk anak-anak, karena mereka juga baru mengerti fitur-fitur yang ada di komputer atau di laptop atau di HP gitu. Oke. Tapi sejauh ini ada tidak anak-anak yang menyampaikan bahwa teacher saya senang loh kelas online? Belum sih teacher. Oh ya, jadi mereka tuh masih hanya mengikuti arus ya. Tidak harus ya, tidak mau ya. Kira-kira nanti kalau misalnya kita new normal, karena mungkin guru-guru sudah vaksin ya, dan juga anak-anak juga, kira-kira apa langkah-langkah yang akan atau aksi yang akan rencana yang akan teacher Mita susun untuk persiapan era new normal untuk masuk dan kelas offline? Mungkin saya akan pretest, banyak-banyak pretest untuk melihat keadaan anak-anak yang paling nyata nantinya. Sehingga ya seperti tadi saya katakan, saya tahu harus dimulai dari mana. Ketika mereka mungkin di kelas 3 perkalian, jadi perkalian itu seperti ngomong untuk kelas 3 sebetulnya. Ketika offline atau sekolah dulu pun yang ketika pandemi, anak-anak sering mengalami kesulitan bahkan ketika ketemu. Nah, apalagi sekarang. Jadi pasti di rumah juga mungkin malas-malasan seperti itu. Saya rasa banyak yang masih belum mengerti, bahkan jangankan hafal, mungkin mengenal saja belum begitu. Jadi saya mau tes mungkin agak sedikit banyak pretest di awal. Apakah teacher Mita yakin bahwa pretest itu akan membantu di tahapan awal? Sepertinya membantu ya, karena pasti akan memberikan gambaran yang paling nyata dengan keadaan anak-anak saat itu. Apalagi kalau misalnya pretestnya langsung diberikan dan kita melihat saat itu, jadi tidak diberikan di rumah seperti daring gitu, pasti akan membantu sekali. Oke, untuk pretest sendiri itu apakah klasifikasi yang teacher gunakan? Apakah teacher akan melihat anak yang memiliki kemampuan high, medium, low, atau bagaimana? Iya, sekaligus ya itu, jadi bisa
kelompokkan anak-anak yang memang sudah paham, yang belum, bisa memberikan gambaran bagi yang sudah paham pun nanti sejauh mana mereka pahamnya, sehingga setiap anak mungkin akan mendapatkan ini yang berbeda, perlakuan yang berbeda nantinya, supaya di akhir nanti mereka sama rata ininya, pemahamannya supaya sama pemahamannya semuanya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih di antara mereka. Jadi cara kalau pemetaan ya, pemetaan kemampuan gitu ya. Sehingga teacher bisa mengetahui yang mana anak kemampuan yang cukup, kurang atau bagaimana. Nah, apa yang akan teacher lakukan ketika sudah mengetahui pemetaan kemampuan siswa itu? Merancang mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya dapatkan tadi, ya pembelajaran yang kira-kira tepat untuk mereka, langsung untuk merancang pembelajaran menurut saya. Merancang pembelajaran. Jadi apakah nanti teacher akan langsung memberikan materi yang untuk yang kemampuan tinggi, kemampuan tinggi, dan kemampuan rendah? Apakah maksudnya titik berat untuk pemberian materinya itu seperti apa? Apakah akan dikelompokkan sesuai kemampuan, atau mereka seperti dicampur tapi setiap kelompok itu memiliki variasi jenis kemampuan siswa dalam pembelajaran, sehingga bisa seperti mempush teman yang lain untuk bisa mengadaptasi untuk bisa menyeimbang kemampuan mereka, atau sebagai tutor mungkin? Kalau untuk sampai ke tutor sepertinya belum. Mungkin saya akan menggunakan titik acuan yang paling rendah sebagai starting point-nya anak-anak nanti. Jadi kalau mengelompokkan, membeda-bedakan materinya untuk kelompok ini atau kelompok itu sepertinya tidak seperti itu. Jadi saya gunakan yang paling rendah atau yang paling belakang sebagai titik acuan untuk yang lain. Nanti kalau misalnya memang yang sudah bisa mengerjakan, mendapatkan waktu yang lebih ya, karena dia sudah bisa, mungkin kan tersisa waktunya, nanti dia boleh melakukan pengayaan seperti itu. Jadi soal tambahan untuk mereka-mereka yang memang sudah bisa begitu. Tapi bukan berarti saya menggunakan hasil tes kemampuan tadi untuk membeda-bedakan anak. Jadi yang tidak bisa soalnya lebih mudah, yang ini soalnya lebih sulit, tidak seperti itu. Mungkin sama soalnya, jadi pakai acuan yang paling rendah. Nanti ketika memang yang sudah bisa, sudah selesai mengerjakan sesuai dengan yang saya harapkan, mungkin diberikan soal pengayaan. Pun kalau sudah selesai soal pengayaan, nanti mereka boleh mungkin mengajarkan, baru nanti sampai ke tutor sebaya mungkin kalau misalnya sudah selesai. Iya, berarti standarnya itu dimulai dari siswa yang memiliki kemampuan rendah, sehingga bisa digunakan acuannya untuk memberikan materinya, dan yang memiliki kemampuan lebih akan diberikan pengayaan. Oke. Ketika sudah melakukan kira-kira perencanaan teknik kelompokan dan pembelajaran seperti itu, kira-kira menurut teacher di era new normal nanti kira-kira berapa bulan atau berapa minggu kira-kira teacher akan merencanakan dan menargetkan untuk sistem seperti itu? Kalau itu mungkin seperti beradaptasi ya, di awal-awal saja mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan. Setelahnya baru saya akan masukkan langsung materi yang memang seharusnya diketahui anak-anak. Hanya penyesuaian saja sih teacher di awal, mungkin pretest 1 minggu. Setelah itu minggu keduanya bisa dipakai untuk yang tadi pemetaan kelompok-kelompok yang bisa, mungkin saya atur tempat duduk sesuai dengan kemampuan tadi. Setelah itu minggu ketiganya sampai 1 bulan sampai 2 bulan ya, saya akan gunakan titik acuan terendah tadi sebagai materi yang harus dikejar oleh anak-anak semua. Yang sudah bisa juga boleh pengayaan seperti itu. Setelah 1 bulan 2 bulan di awal itu, baru nanti saya akan masuk ke materi yang memang harus diajarkan di era normal nanti sesuai dengan yang ada di kurikulum di kelas ini. Oke, itu kalau eranya normal dan anak-anak di sekolah. Nah, kira-kira menurut teacher Meita, peran orang tua saat era new normal, kira-kira teacher Meita akan menempatkan posisi mereka seperti apa? Tergantung dengan kebijakan sekolah sih sebenarnya. Kalau saya berpikirnya ketika nanti era new normal, pasti ada beberapa anak juga yang kalau misalnya kita jadi menggunakan sistem
secara bersamaan tuh. Jadi kalau misalnya ada yang setengah di rumah, ada yang setengah di sekolah, yang setengah di rumah pasti mau tidak mau harus ada bantuan dari orang tua juga kan. Nah otomatis di sanalah mungkin akan saya membutuhkan kerjasama dari orang tua. Jadi untuk sama-sama membimbing yang ada di rumah mungkin supaya tetap fokus juga, atau ada yang tidak dimengerti yang mungkin dia tidak bisa langsung bertanya. Jadi kalau misalnya bisa orang tuanya mendampingi dan langsung mengajarkan ya bisa langsung mungkin bisa. Jadi tetap sama seperti daring sih, jadi tidak bisa lepas dari bantuan orang tua juga karena kan masih ada juga yang belajarnya dari rumah. Jadi karena tidak semua anak langsung diperbolehkan semua ke sekolah belajar tatap muka, penyesuaian ya. Berarti untuk era yang normal pun kita masih tetap harus gini ya sama orang tua ya untuk komunikasi, koordinasi dan juga ya intinya karena orang tua yang menjaga peran kita ya. Jadi berarti nanti kalau misalnya apakah teacher akan tetap melakukan koordinasi dengan orang tua melalui Zoom atau seperti apa? Artinya untuk pasti kita punya perencanaan untuk siswa, tadi saya sampaikan. Apakah untuk orang tua juga kan rata-rata orang tua tidak semua mungkin paham ya, karena juga kita guru-guru penyesuaian, anak-anak penyesuaian. Nah, bagaimana nih penyesuaian dengan orang tua kira-kira tekniknya gitu, supaya orang tua bisa mengikuti flow kita dan perencanaan kita di sekolah. Pasti di awal nanti harusnya kita adakan rapat dengar ya seperti itu ya dengan orang tua. Harus apa, jadi kita juga harus dengar dari mereka di awal. Jadi ketika sudah terbayang atau mendengarkan pendapat mereka, kita juga berikan bayangan bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran. Nah berikutnya ketika sudah pembelajarannya sudah berjalan, jika ada kendala mungkin di tengah pembelajaran atau proses pembelajaran yang kita lakukan, kita boleh melakukan lagi rapat dengar di tengah-tengah, mungkin di 2 bulan sekali gitu atau sebulan sekali kalau misalnya memang ada waktu dan memang ada kendala. Tapi saya rasa kalau misalnya seperti yang sudah lewat, karena orang tua juga tahu dan sudah mungkin terbiasa dengan sistem daring seperti ini, kendala sepertinya sih tidak terlalu ada. Mungkin nanti langsung aja mungkin saat akhir semester begitu, bagaimana evaluasinya ketika era normal. Tapi ketika ada kendala ya kembali lagi, kalau ada kendala ya berarti harus lebih intens lagi komunikasinya atau rapatnya. Kalau misalnya memang ada diadakan rapat biar sekalian begitu semuanya. Nah biasanya kan kalau mengajar kelas kecil itu kecenderungan kesulitan mengajarnya pasti berbeda ya ketika kita mengajar kelas besar. Nah kira-kira ketika teacher Meta mengalami kesulitan atau merasakan dengan stres ketika mengajar anak-anak karena sulit sekali buat mereka mengerti atau kadang-kadang jenuh, kira-kira apa yang membuat teacher Meta membalikkan mood supaya I'm okay gitu? Kalau saya mungkin karena di sekolah juga, jadi setiap hari memang sudah ada program untuk yoga dan meditasi. Jadi kalau menurut saya sangat membantu sekali. Jadi ketika kita mendamaikan dari dalam diri saja dulu di pikiran kita, otomatis nanti keluarnya pasti akan happy, peace juga kan. Jadi untuk anak-anak pasti akan terbawa lebih santai begitu, jadi nggak terlalu kepikiran terlalu berat, stres seperti itu. Jadi yoga meditasi menurut saya sangat membantu, dan di sekolah juga memang sudah disediakan fasilitas itu sehingga sangat membantu saya dalam mengendalikan atau mengontrol emosi dan stres yang saya alami ketika mengajar kelas kecil. Berarti menurut teacher Meta, yoga dan meditasi ini membantu teacher untuk mengontrol emosi. Jadi sejauh ini selama teacher bekerja itu manfaatnya terasa. Iya, jadi lebih stabil sih. Jadi supaya saya nggak moodnya itu tidak cepat naik turun. Jadi mungkin kalau dulu ketika belum mengenal meditasi gitu, kalau dihadapkan mungkin ya dengan anak-anak dengan kondisi yang berbagai macam itu pasti akan cepat marah gitu. Kalau saya merasanya sih lebih stabil aja. Jadi ya tidak cepat marah, tidak cepat sedih, tidak cepat naik turun moodnya seperti itu. Berarti sosial emosionalnya ini ya terjaga ya, karena
biasa melatih diri, memberdaya diri menggunakan yoga dan meditasi ya, dengan yang biasa kita lakukan di pagi hari. Apakah itu juga berdampak dengan tidak hanya di sekolah, apakah itu juga berdampak dengan lingkungan kita secara mental dalam mengontrol emosi terhadap rekan, teman atau keluarga? Saya rasa sejauh ini yang saya alami ya berubah saya. Nah, Teacher Mita, bagaimana sekarang perasaan Anda? Sudah lebih baik, teacher sudah lebih terarah sepertinya pemikirannya. Apakah Teacher Mita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Teacher sampaikan? Sudah. Sudah. Ya, semoga nanti kedepannya apa yang Teacher Mita rencanakan dan planningkan bisa Teacher Mita pertanggungjawabkan secara baik nanti ya, karena terkadang mungkin perencanaan bisa saja berubah gitu ya. Jadi Teacher Mita harus bersiap untuk menyediakan planning B atau C atau D nya seterusnya. Terima kasih banyak teacher atas Sama-sama, yang harus saling membantu ya. Sepertinya ini sudah jam pulang ya. Oh iya, sudah. Iya, saya sampai lupa jam saya di mana. Oke, kalau gitu kita akhiri saja perbincangan kita hari ini ya. Sampai berjumpa di next kesempatan. Terima kasih banyak, teacher sama-sama. Saryani.